Assalamualaikum Sobat Solder, alhamdulillah jumpa lagi. Kita baru saja menyelesaikan perbaikan tape kompo Polytron dengan tipe XL2005. Saya akan mencoba membagikan apa saja fungsi-fungsi komponen utama yang ada di dalam tape kompo XL ini. Dia menggunakan ini ya, namanya mekanik DVD-nya itu bisa menerima 5 buah keping kaset DVD dan memutarnya secara bergantian. Dan ya, mumpung kita lagi bahas DVD ini, MPEG-nya dia pakai chipset dari MediaTek. Tipenya saya tidak tahu ini dia karena ketutup stiker dan saya tidak mau melepas stikernya. Kemudian kita pindah lagi. Untuk ini adalah IC RAM-nya dan bisa dilihat lagi di sini ada IC, ini adalah IC MX berapa nih? Agak kecil tulisannya sih. Tapi ini kalau saya tidak salah ini adalah IC untuk BIOS-nya. Dan bisa dilihat lagi ini di samping sini ada IC kecil. Ini adalah IC yang punya kaki 4 pasang. Itu adalah IC memori. Nomor serinya 24C008 kalau tidak salah. Dan satu lagi ini adalah IC servo. IC ini untuk mengendalikan mekaniknya. Dan untuk optiknya kita karena tidak bisa intip dari sini, kita akan coba intip dari belakangnya ini. Nah, itu bisa dilihat ini optik ada bagian warna biru-birunya. Itu sepertinya dia sama saja dengan optik DVD yang Polytron seri yang lain. Biasanya kalau yang ada biru-birunya itu adalah optik buatan si Sony. Dan kita beralih ke bagian tape-nya ini. Ini adalah mekanik tape-nya. Dia menggunakan satu buah motor saja dan dia menggunakan solenoid. Ini ada solenoid untuk mengatur pergerakan si head tape-nya maupun untuk memerintahkan untuk stop. Dan bisa dilihat juga di sini ini adalah sensor yang membaca pergerakan. Jadi nanti kalau misalnya kasetnya habis, maka tidak ada lagi pergerakan, maka sensor ini akan meneruskan perintah ke mikrokontrolernya. Jadi nanti si mikrokontroler akan menyetopkan atau memberhentikan si motornya ini agar kasetnya tidak rusak. Dan kita lihat bagian dalam atau bagian head tape-nya. Kita lihat untuk bagian headnya. Ntar saya nyalakan lampu dulu, senter. Nah, bisa dilihat ini dia pakai 2 buah roller capstan ya bacanya. Intinya ada 2 buah roller, jadi ini bisa putar balik. Kalau kasetnya habis di set A, dia bisa balik otomatis ke set B. Nah, kalau yang sini, mekanik sebelah sini, ini dia cuma hanya punya 1 buah roller atau kapstannya, dan berarti ini cuma 1 arah saja. Nah, kalau yang ini untuk head tape-nya, dia masih pakai head yang biasa, yang umum dipakai pada tape-tape deck. Nah, kalau yang ini memang dia pakai yang headnya, pakai yang khusus untuk seperti ini, kebanyakan pakai di tape-tape kompo. Jadi ya, dia bisa muter-muter. PCB bagian depan ini adalah bagian mikrokontrolernya. Nah, ini ya. Jadi IC mikrokontrolernya ini yaitu yang ini. Dan ini juga dilengkapi dengan IC memori. Jadi dia menyimpan settingan-settingan di IC memori. Nah, untuk IC memori dia pakai yang model DIP. Jadi IC-nya itu ada di depan PCB-nya. Di sini kita tidak bisa melihat IC-nya, harus melepas banyak skrup dulu. Dan untuk LCD-nya ini dia terpisah.
dia dihubungkan ke microcontroller menggunakan kabel fleksibel. Nah, seperti itu ya sobat solder. Kemudian kita lihat lagi di bagian mainboardnya. Di sini komponennya agak rame di sini. Saya siapkan senter dulu. Dan kita lihat yang pertama-tama ini adalah IC TA5711. Ini untuk tuner atau bagian radionya, untuk penerimaan FM dan MW-nya. Nah, ini sama digunakan juga pada tape-tape kompo Polytron yang versi biasa yang tidak digital. Nah, karena ini digital, jadi IC ini dikontrol oleh IC PLL. Nah, ini IC PLL-nya LC7218. Nah, IC PLL ini yang terhubung ke microcontrollernya yang itu tuh. Jadi si microcontroller yang memerintahkan IC PLL ini agar mencari siaran. Untuk bagian tape-nya tadi agak kelewat. Nah, untuk bagian tape-nya ini ada kabel head-nya. Dia pakai IC JRC 2068D. Itu IC untuk preamp tape-nya. Jadi biasanya kalau pada Polytron seri terdahulu dia pakai LA3220. Nah, kalau ini nih dia pakai JRC 2068D. Untuk tentunya di kedua headnya. Jadi masing-masing headnya itu penguatnya atau preampnya itu dia pakai IC JRC 2068D. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini masih di bagian tape-nya itu tuh sana. Bentar, saya ambil ini dulu ya. Nah, ini bisa lihat, mungkin agak silau. Saya ambil lubang dulu. Nah, ini bisa dilihat, ini adalah bagian osilator untuk perekaman. Jadi ini untuk pembangkit frekuensi berapa, saya agak lupa, 1 kHz kalau saya tidak salah. Ya, kalau saya tidak salah 1 kHz atau 100 Hz. Tolong diluruskan nanti kalau saya salah. Nah, di sini pembangkit atau di sini bagian osilatornya. Jadi ini yang menyuplai arus listrik ke head penghapusnya dan juga untuk memberikan tegangan bias ke headnya, ke head perekamnya. Kita lihat lagi ke lainnya. Ini ada IC TC4052BP. Ini adalah IC untuk switch. Jadi untuk pemilihan input. Jadi kalau kita tekan tombol function di depan, nanti microcontroller akan memerintahkan IC ini untuk memilih input sesuai yang diperintahkan oleh microcontroller. Nah, kita lihat lagi untuk yang lainnya. Dia banyak menggunakan IC HT8970 ini. Terus ada juga mana nih? Ini HT8970. Pokoknya ada beberapa biji itu dia pakai. Itu untuk echo, untuk suara mantul. Kita lihat lagi di lainnya di sini. Maaf, ini PCB-nya udah saya udah saya pasang, udah saya skrup. Jadi tidak bisa saya angkat, tapi kita lihat dari sini aja. Di sini bisa dilihat di balik mikanya ini ada IC audio prosesor. IC audio prosesornya, maaf, saya kemarin waktu bongkar tidak sempat mencatatnya, tapi intinya dia ada di balik plastik mika ini. Kita lihat lagi di bagian sini ya, di bagian yang banyak sirip-sirip pendingnya. Ini adalah bagian amplifiernya. Ini dia pakai IC STK. Serinya saya agak lupa, nanti saya cantumkan fotonya. Nah, ini masih asli. Oh ya, untuk VCC IC STK ini dia pakai 27 volt simetris. Dan kita lihat lagi yang ini, yang tertutup heatsink, ini adalah power supply switching. Nah, bisa dilihat ya, seperti itu dalamannya.
Ini maaf tidak saya bongkar. Ya, kalau saya intip-intip dari celah-celahnya ini, dia sama aja dengan power supply switching Polytron pada umumnya yang pakai MOSFET. Kita jumpa lagi di tutorial lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.